Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Roro Nola Amalia Wijayanti dengan NIM 21109011029 dari Program Studi Ilmu Komunikasi 2021. Di video kali ini saya akan memberikan review materi yang saya dapatkan mengenai hakikat ibadah. Ibadah berasal dari bahasa Arab, yaitu ibadatan, yang bisa diartikan taat, tunduk, patuh, hina, dan pengabdian. Sedangkan secara istilah, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Definisi tersebut dapat dipahami bahwa ibadah adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ibadah pada hakikatnya adalah menumbuhkan kesadaran diri pada manusia bahwa dia adalah makhluk Allah yang diciptakan sebagai insan yang mengabdi kepadanya. Manusia itu diperintahkan supaya mengabdi kepada Allah, maka tidak ada alasan baginya untuk mengabaikan kewajiban beribadah kepadanya. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 21. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu, agar kamu bertakwa. Hakikat ibadah bisa tercermin dalam beberapa pokok. Yang pertama, mengokohkan konsep penghambaan Allah dalam diri, yaitu menguatkan perasaan bahwa di sana ada hamba dan ada Rob, ada hamba yang beribadah dan ada Rob yang disembah. Kedua, menghadapkan diri dengan hati, jiwa, kehidupan kepada Allah semata. Di sini, Yusuf Qaradawi mengemukakan bahwa ibadah merupakan kewajiban dari apa yang disyariatkan Allah melalui Rasul-Nya dalam bentuk perintah dan larangan. Dan kewajiban itu muncul dari lubuk hati orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, hakikat ibadah bukan hanya sekedar menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, setelah kita mengetahui definisi dan hakikat dari ibadah, sekarang kita perlu tahu apa saja macam-macam dari ibadah tersebut. Yang pertama ada ibadah mahdah atau ibadah khusus. Yang kedua adalah ibadah ghairi mahdah, yaitu ibadah umum. Ibadah mahdah yaitu ibadah yang ditetapkan Allah akan tingkat tata cara dan perincian-perinciannya seperti sholat, wudu, tayamum, zakat, puasa, dan lain sebagainya, dan bersumber pada Quran Surah An-Nisa ayat 64 dan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Yang kedua adalah ibadah ghairi mahdah, yaitu segala perbuatan baik yang dilakukan dengan niat semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berdakwah, belajar, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dan bersumber pada Quran Surah Al-Imran ayat 104 dan Al-A'raf ayat 157. Fungsi dari ibadah sendiri sudah pasti memberi dampak yang positif, seperti menumbuhkan kesadaran diri bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang harus beribadah kepadanya, merasa selalu ada dalam pengawasan Allah, mendidik mental, dan menjadikan manusia untuk selalu ingat akan kewajibannya, serta melatih diri untuk selalu disiplin. Kurang lebih materi ini yang dapat saya sampaikan dan saya dapatkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.